tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tetapi miliaran orang menyembah engkau sebagai hakim yang adil. Coba kau tentukan, ketukan palumu, kemana orang-orang akan pergi yang menyembah kau ini? Kemana? Kamu kan hakim katanya, adil katanya, dan penghakimanmu berdasarkan atas firman yang pernah kau ucapkan kepada Bani Israel. Orang-orang yang menyembahmu dengan berbagai macam propaganda akan kau bawa kemana? Ke surga. Mana firmanmu yang pernah kau ucapkan bahwa yang menyembahmu masuk surga? Mana? Sedangkan di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 apa yang kau katakan? Tidak setiap orang yang menyeru engkau Tuhan, Mar dalam bahasa Aramaik, Kurios dalam bahasa Yunani, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Siapa yang berkehendak agar engkau dituhankan? Siapa yang berkehendak agar Kristen menyembahmu? Siapa? Apakah Tuhan Bapa yang menghendaki agar mereka menuhankanmu? Kalau kau mengatakan ya, mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Tapi ternyata Yesus menjawab, kan sudah kukatakan data selanjutnya. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa jawabku pada saat itu? Enyahlah engkau dari hadapanku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Berarti yang menyembah Yesus sampai pada level dia bisa mengusir setan, karena saking yakinnya menurut Yesus, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Hakiman Yesus. Coba ibu telah Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku ucapkan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Firman yang dimaksud Yesus ini adalah Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti bukan Timotius, bukan Filipi, bukan Kaliki, bukan Pararang dan seterusnya. Bukan itu yang menjadi pola hakim. Tapi pernyataan-pernyataan Yesus yang Yesus terima dari Tuhan selama 3 tahun itulah sebelum terangkat ke langit yang menjadi tolak ukur keselamatan Bani Israel. Demikian. Aku ya Bang Juma. Nah, tadi Bang Juma bilang murid Yesus tidak ada yang melakukan penginjilan. Salah Bang Juma. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 31, Paulus bersama murid-murid mengajar dalam nama Yesus Tuhan. Udah, ayat 28 itu. Ayat 31, jemaat di Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai sejahtera. Sejahtera itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya bertambah banyak. Kalau nggak salah itu hari itu bertambah banyak ribuan. Pertama kan 12 muridnya, baru ada lagi di luar dari 12 70-an, ada lagi di luar itu, makanya bertambah banyak katanya. Jadi Bang Juma salah. Kata Bang Juma tadi murid Yesus tidak ada penginjilan. Ini ada data ya, ada data bahwasanya bertambah banyak murid Yesus setelah pengabaran Paulus dan murid-muridnya mengajar di dalam nama Yesus adalah Tuhan. Ada ini Kisah Para Rasul 9 ayat 28. Oke, itulah itu dulu. Sekarang Yesus mengajarkan Injil Allah. Paulus juga menuliskan Injil Yesus, kan begitu? Ya benarlah, Yesus mengajarkan Injil. Injil itu adalah kabar gembira. Kabar gembira tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus dan penyalipan Yesus dan kematian dan penyalipan Yesus. Itulah tentang pekabaran Yesus. Dan Yesus selalu berkata di dalam ajarannya, berbahagialah engkau, kasihanilah orang yang miskin, beginilah, lengkap di situ semua ajaran daripada Yesus. Begitu juga dengan Paulus. Paulus mengajarkan apa yang diceritakan oleh murid-muridnya. Kalau tadi Bang Juma bilang Lukas itu menyelidiki, ya wajar dong diselidiki, namanya juga sejarah. Sejarah itu harus diselidiki. Yang diselidiki itu bukan satu orang, itu udah entah berbagai-bagai bapak-bapak gereja atau suku-suku bangsa, itu sudah diselidiki. Itu makanya dicatatlah di dalam buku ini. Dan inilah kitab suci ini sebagai penuntun bagi kami umat Kristen. Udah, orang yang didirikan orang bukan Yesus tapi Allah.
bukan semua yang masuk ke dalam surga melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Iya betul itu. Ada yang munafik, ada penyesat. Itulah yang dicampakkan ke api neraka. Nyahlah kau dari hadapanku, hai engkau melakukan kejahatan, kan katanya. Jadi yang dicampakkan ke api neraka itu orang-orang munafik. Maksudnya orang-orang munafik, dia sudah tahu pekabaran ini. Contohnya kayak Bang Juma, udah tahu mulai kejadian sampai wahyu. Udah, tetapi udah tahu Bang Juma tentang hukum Tuhan, disuruh menguduskan hari Sabat, tetapi Bang Juma pergi menguduskan hari Jumat. Nah, itulah munafik namanya. Tahu pekabaran, tahu dia ayat itu hukum 10 itu hukumnya Elohim, tidak boleh ditukar-tukar itu. Jangan bilang itu hanya untuk Bani Israel. No, tidak. Hukum 10 itu adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata si Paulus. Jadi Bang Juma udah membacanya firman ini dari kejadian sampai wahyu. Bang Juma tahu, tetapi Bang Juma merombak hukum itu, yaitu hukum keempat, menguduskan hari Sabat, disuruh pergi Bang Juma menguduskan hari Jumat. Itulah yang munafik. Nah, sekarang penyesat. Siapa penyesat itu? Penyesat itu adalah yang tidak meneruskan hukum-hukum Yesus, hukum-hukum Elohim itu. Itulah yang akan dicampakkan ke api neraka bersama nabi palsu, yaitu bersama nabi palsu dan iblis dan pengikutnya. Wahyu 20 ayat 10. Itu jelas, tertulis jelas di sini. Jadi kita hanya tinggal menurut saja. Jangan bilang Yesusku itu hanya manusia biasa doang, hanya utusan doang. Tidak, dia penguasa. Dia yang akan membangkitkan orang mati kelak. Dia akan mengadili semua orang, dan dia yang menentukan aku selamat atau tidak, Bang Juma selamat atau tidak, Pak Sugi selamat atau tidak, dan yang lain-lain. Sekian dari saya dulu. Oke. Bang, saya tambah ya Bang. Iya, boleh. Silakan. Yang dicampakkan ke neraka itu bukan hanya itu aja. Yang dicampakkan neraka itu seperti menghujat Roh Kudus, Bang. Seperti Abang bilang tadi, kayak tidak menerima Yesus Kristus, tidak menerima Roh Kudus, itu akan dicampakkan ke neraka. Dan pengampunan dosa, mau minta ampun seapapun, itu tidak akan dicampakkan neraka. Dan kalau tidak percaya dengan penghakiman Yesus, silakan tes dan kayak mana dibilangnya, tantang saja Tuhan jika tidak percaya dengan penghakimannya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. PJB ini Kristen kan? Kristen dia kan? Kristen. Teruskan aja deh, masih banyak waktumu. Tadi Bang Juma udah banyak, kita juga harus banyak dong. Iya. Kalau ada silakan. lagi? Itu saja yang mau saya sampaikan. Oke lah, lanjut Bang Juma. Surga itulah dia.